Edah tanya nih di sebelah Edah misalnya nih. Siapa di sebelah Edah? Ya. Pada bulan Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Menjaga kesehatan mental tidak kalah pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Lantas seperti apa layanan kesehatan yang ada di Provinsi Jambi? Sejauh mana layanan kesehatan ini dapat menyentuh seluruh masyarakat? Selengkapnya akan kita bahas di Fokus kali ini. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera secara mental atau jiwa ya, yang ditunjukkan dengan kemampuan seseorang dalam menerima dirinya ya, termasuk potensi dalam dirinya dan juga kekurangan yang bisa dia kembangkan. Dan kemudian dia menunjukkan diri yang produktif, aktif melaksanakan kegiatan, dan dia bisa melewati berbagai hambatan, permasalahan maupun tantangan, dan juga mampu beradaptasi secara sosial dan memberikan kontribusi untuk lingkungannya. Permasalahan kesehatan mental yang paling umum terjadi seperti stres ataupun kecemasan, dan yang paling tinggi adalah dalam kategori berat seperti depresi. Nah, ada faktor yang menyebabkan mengapa permasalahan kesehatan mental itu terjadi. Yang pertama adalah faktor genetis, jadi memang ada bawaan ya dari keturunan. Nah, lalu yang kedua paling umum ya, paling banyak itu dari faktor psikologis gitu ya. Bagaimana karakter seseorang, bagaimana dia mampu mengelola emosinya dengan baik dan dia tahan banting terhadap tantangan ataupun permasalahan kehidupan. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan ya. Lingkungan juga banyak macamnya, bisa dari pola asuh ya, ataupun pengalaman-pengalaman masa lalu yang sifatnya traumatis, dan juga kondisi-kondisi tertentu seperti masalah ekonomi. Sejatinya kita harus selalu sadar dengan kesehatan mental kita, dan kapan mental kita rasanya tidak baik-baik saja ketika kita merasa ada penurunan terhadap minat ataupun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dan keengganan kita untuk bisa terhubung selalu dengan interaksi sosial atau lingkungan sekitar kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sadari dulu bahwa memang kondisinya diri kita sedang tidak baik-baik saja ya. Bisa melakukan evaluasi diri ya, atau mungkin kita bisa melakukan journaling ya, jadi menuliskan sesuatu yang ada di kepala kita, sehingga sesuatu yang rumit di kepala tersebut kita bisa coba bentangkan dan bisa kita luruskan untuk memahami permasalahan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang membutuhkan support system atau dukungan orang-orang terdekat. Keluarga adalah orang yang terdekat yang tentunya bisa memberikan dukungan untuk kesehatan mental. Lalu yang ketiga adalah aktivitas fisik. Ya, jangan lupakan untuk selalu berolahraga dan juga berikan afirmasi positif terhadap diri kita bahwa kita bisa melewati segala tantangan kehidupan. Dan jika rasanya memang membutuhkan dukungan dari pihak profesional, maka silakan hubungi layanan profesional, baik itu psikolog maupun psikiater, untuk bisa mendapatkan bantuan secara profesional.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, Ya Mas. ketemunya di sini ya Pak ya. Tadi Ya. kita udah janjian mau ngobrol, akhirnya ketemu lagi sama ibu-ibu nih. Lagi santai-santai bahas nih. apa nih Pak? Lagi nyantai lah, lihat apa namanya diskusi tentang pelayanan, Heeh. mungkin apa yang mau kita tambah apa namanya fasilitas atau pendapatan macam-macam lah. Wah, sehat Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Mas. Oh iya, Duduk, siap Mas. Pak. Baik, terkait dengan kesehatan jiwa dan juga pelayanan di rumah sakit ini seperti apa Pak? Sebelumnya kita kan rumah sakit jiwa Provinsi Jambi, kemarin alhamdulillah baru diresmikan oleh Pak Gubernur menjadi rumah sakit Kolonel HM Syukur, Haji Muhammad Syukur, dan untuk pasien kita apa namanya selama ini untuk jiwa itu dari 200 sampai ke 133 ya, 133 dari pasien yang kita rawat saat ini. Tapi selain itu kita juga ada layanan umum untuk apa namanya penyakit dalam, ada saraf, ada anak, ada bedah, ada fisioterapi, ada layanan psikolog. Kemudian permasalahan kesehatan jiwa dari pasien yang sudah ada ini bagaimana Pak bentuknya? Kalau kesehatan jiwa ini kan sebenarnya keluhan yang dari masyarakat awam lah bawa kemari. Karena pertama mungkin karena persoalan sosial. Lalu apa namanya ada persoalan apa di keluarga. Jadi ada gangguan jiwa berat, ada yang ringan. Jadi kalau yang ringan masih mungkin berobatnya berobat jalan, masih di poli. Tapi kalau sudah yang sangat gelisah dan sehingga mengganggu masyarakat, itu biasanya dirawat inap di kita. Berat dan ringan ini kan kalau dari diagnosa dokter atau secara sosial, ketika dia efeknya mengganggu apa namanya sekitarnya, masyarakat sekitar dan atau mengganggu apa namanya keluarga, itu yang kita rawat inap. Terkait dengan proses pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini, bagaimana dari tahap awal sampai dengan pasien dinyatakan sembuh? Di awal mungkin rujukan dari puskesmas atau rumah sakit di daerah itu ketika dirujuk di kita melalui IGD, mungkin kalau yang berat, lalu di IGD kita di asesmen kondisi pasiennya, kejiwaannya. Lalu setelah itu ketika memang dia gelisah dan kondisinya kejiwaannya gelisah berat, itu kita rawat dulu untuk masa tenangnya. Setelah masa tenang sekitar 3 hari 4 hari kita turun ke lapangan di Delta atau di ruangan. Ketika ini dirawat secara berkala oleh dokter psikiatri, termasuk juga mungkin dari psikolog juga turun. Ketika sudah mulai proses penurunan, maka digeser lagi karena memang ruangannya ada pergeseran-pergeseran. Ketika sudah masa tenang, maka dibawalah ke rehab mental. Rehab mental ini biasanya posisi pasien sudah tenang. Kalau sudah tenang, dilakukan rehab mental ini untuk diajari untuk keterampilan. Ada jahit-menjahit, ada bertani, ada juga usaha untuk jamur, itu diajarin. Nah, lalu kalau sudah kondisinya tenang, maka alurnya dikembalikan ke keluarga atau ke panti. Ini ketika kita membahas tentang fase pemulihan, kemudian bisa kembali ke masyarakat. Apakah memang pasien atau klien ini ketika dinyatakan sembuh seperti itu Pak, apakah bisa kembali kambuh atau seperti apa nih harusnya dukungan masyarakat atau keluarga Pak? Kalau masih tahap awal, gangguan jiwanya atau stres tahap awal itu bisa kembali tuh, bisa sembuh. Tapi kalau sudah berulang dan berat, biasanya ketika sudah kita lakukan terapi sampai rehab mentalnya lalu dikembalikan, harapannya memang di tengah keluarganya untuk membantu disiplin makan obat, disiplin bagaimana konsumsi dari makanan untuk gizinya. Ini sebenarnya intinya. Terima kasih banyak Dr. Iwan selaku Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang sudah berbincang dan juga berbagi bersama kami. Harapannya ketika pasien dinyatakan sembuh dan kembali ke masyarakat, ini dapat diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sekitar agar pasien atau klien ini dapat terus bisa berfungsi secara normal dan juga di lingkungan lainnya.
Dinas Sosial Provinsi Jambi memiliki tugas terkait dengan kuratif dan preventif terkait dengan rehabilitasi sosial. Dalam beberapa program yang diberikan terkait dengan rehabilitasi sosial, kemudian juga individu terlantar, serta orang dengan gangguan jiwa, serta pelayanan lainnya yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Dalmanto selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jambi. Baik, Pak, ketika kita membahas tentang kondisi, kemudian juga situasi saat ini, bagaimana ketika melihat perlunya rehabilitasi sosial terhadap teman-teman dengan disabilitas mental, Pak? Disabilitas mental di Jambi ini cukup banyak, mencapai hampir 2.000 lebih di Provinsi Jambi ini. Nah, kemudian yang di kewenangan kami, Dinas Sosial adalah melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar yang kita layani ini. Ya, di sini ada 127 orang, ya. 80 orang itu laki-laki, ya, sisanya perempuan. Dan ada satu lagi panti kita, tidak hanya sini. Satu lagi yang di Sungai Buluh. Itu 50 orang, laki-laki semua. Dan selama di sini, mereka dilayani dari pagi sampai dengan mereka tidur lagi. Jadi 24 jam full dilayani. Dan pelayanan ini didukung oleh teman-teman kita dari pekerja sosial dan staf di sini melayani mereka dari pagi sampai dengan siang. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan keterampilan. Contohnya itu bercocok tanam menggunakan pot-pot itu. Sekarang lagi nanam jahe, juga ada nanam pisang di belakang. Ada juga ternak bebek di belakang. Ya, itu salah satu kegiatan yang di sini. Baik. Kalau untuk alur pelayanannya sendiri seperti apa, Pak? ODGJ yang terlantar ini biasanya ditemukan di jalan. Daripada kalau ditemukan di jalan, biasanya kami akan menghubungi Dinas Sosial Kota Jambi untuk melakukan tindakan. Jadi menjemput mereka posisinya di mana, dan mereka akan dibawa ke rumah sakit jiwa, ODGJ tadi. Setelah di rumah sakit jiwa diobati selama 23 hari, kalau belum sembuh juga menjadi 103 hari. 103 hari dinyatakan pulih, baru dirujuk ke kita ketika tidak ditemukan keluarganya. Setelah di sini, dirawat di sini, kita juga melakukan tracking terhadap keluarganya. Dengan cara pertama kita bawa ke Dukcapil untuk dicek pakai iris mata. Ketika ditemukan kan tercatat ya, ada nomor KK-nya, nomor KTP-nya ya, dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu keluarganya kita advokasi pada keluarganya, apakah dia bisa menerima atau tidak, seperti apa. Itu hasilnya nanti pekerja sosial yang akan memberikan keputusan apakah dipulangkan atau tetap dirawat di panti. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pencegahan dini terhadap gangguan mental atau gangguan psikologis ini. Ya, kemudian untuk kuratifnya, pertama memang mereka yang mengalami gangguan jiwa harus diobati dulu di rumah sakit. Setelah diobati di rumah sakit, dinyatakan pulih, tidak sembuh ya, tapi pulih, ya, kemudian dilakukan rehabilitasi sosial di sini. Rehabilitasinya itu jangka panjang di sini. Jadi ada namanya terminasi. Terminasi ini atau penghentian pelayanan di sini ketika pertama ditemukan keluarganya. Ditemukan keluarganya, ternyata keluarganya mampu dan mau merawatnya. Itu kita kembalikan, namanya reintegrasi atau reunifikasi kepada keluarganya. Yang kedua adalah mereka sudah pulih, kemudian mampu bekerja. Kita salurkan bekerja. Ada yang sudah bekerja di Kerinci, ada di perusahaan, ada. Kita titipkan bekerja. Jadi kita terminasi, kita selesaikan pelayanan itu. Kemudian yang terakhir adalah dia meninggal. Nah, meninggal artinya terminasi kita untuk dikuburkan itu. Kami menghimbau kepada masyarakat ketika menemukan saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, terlantar di jalan, ya kalau ditemukan dalam kondisi telanjang diberikanlah pakaian. Kalau ditemukan dalam kondisi lapar berilah makanan atau minuman. Kemudian difoto, di-sherlock, dilaporkan kepada Dinas Sosial agar segera kami tangani. Gitu. Jadi mereka juga butuh sama dengan kita, butuh pelayanan, butuh dilindungi, butuh difasilitasi. Call center itu ada di kita, di provinsi, di kota juga ada. Di kegiatan namanya kalau di kota ada tim reaksi cepat yang setiap saat bisa melaksanakan penjangkauan terhadap ODGJ yang ditemukan di lapangan. Baik. Berarti lebih lanjut di sini juga program-program lainnya juga diberikan ya Pak ya, untuk mendampingi teman-teman ODGJ agar bisa pulih dan bisa dipertemukan kembali dengan keluarganya ya Pak ya.
Terima kasih banyak Bapak Iya, atas kesediaan sama-sama. waktunya, dan tadi sudah kita dapatkan informasi bahwasanya teman-teman ODGJ di sini adalah teman-teman yang baik terlantar secara sosial, kemudian dalam proses menemukan keluarga dan juga pendampingan lebih lanjut, dan harapannya seluruh masyarakat juga dapat berkolaborasi, dan jika ditemukan teman-teman ODGJ di luar sana dapat melaporkan, kemudian memberikan informasi lebih lanjut ke dinas sosial agar diberikan program dan tindak lanjut, dengan harapan teman-teman ODGJ bisa kembali ke lingkungan keluarga dan berfungsi seperti sedia kala. Halo teman-teman di Jambi, kenalin aku Kamila Dita Putri, Master Student di Stockholm University dengan program studi Master of Science in Psychology, award LPDP PK 231. Aku pengidap bipolar, anxiety, dan depresi. Tetapi baru-baru ini juga sudah didiagnosa bahwa saya mempunyai PTSD dan BPD. Aku sudah mengidap beberapa penyakit tersebut dari umurku masih sangat-sangat muda ya. Umurku sekarang 26 tahun dan aku sudah pernah didiagnosa dari umur belasan. Jadi sudah lama banget. Apa aja usaha yang aku lakukan untuk pemulihan? First of all, aku seek help ke profesional, ke beberapa psikolog, psikiater pun sudah minum obat, sudah menjalani beberapa terapi, dan pada akhirnya this is where I am now. Banyak yang sudah aku lakukan dan banyak yang sudah aku lalui, dan juga tentu saja mengelilingi diri dengan teman-teman yang positif, dan juga keluarga yang positif untuk pemulihan dan juga support sistemku. Mereka yang mensupport kita itu adalah obat dari luka diri sendiri. Karena ya namanya juga luka diri sendiri, dalam artian kita yang harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan, bukan orang lain. Jangan membuat keadaan sebagai alasan untuk kamu berbuat hal buruk, gitu. Kamu harus akui bahwa diri kamu sedang tidak apa-apa, and that's okay. And take time for yourself. Pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih berjuang, aku pun masih berjuang. You're not alone. I'm in the same place as you. Aku masih berada di titik yang sama. Kita sama-sama berjuang dan jangan takut untuk mencari bantuan. Semangat! Sebagai organisasi berlatar belakang tentang kejiwaan, HIMSI merupakan organisasi yang menaungi semua profesi psikologi yang ada di wilayah Provinsi Jambi, mulai dari pendekatan melalui pendidikan, kemudian latar belakang penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Lantas bagaimana kolaborasi HIMSI dengan unsur terkait untuk menjamin pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Provinsi Jambi? Saat ini saya telah bersama dengan Ibu Desi Pramudiani, MPhC Psikolog, selaku Ketua HIMSI Wilayah Jambi. Bisa dijelaskan tidak sebenarnya HIMSI itu apa, Bu? Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi itu adalah salah satu organisasi profesi, karena kan banyak organisasi profesi lain yang memang yang menaungi psikologi. Jadi untuk psikologi itu HIMSI satu-satunya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang nomor 23 tahun 2022. Sebagai satu-satunya organisasi psikologi untuk wilayah Jambi dan juga di Indonesia, HIMSI, bagaimana menjamin pelayanan ini sesuai dengan standarisasi, kode etik dan juga peraturan yang lainnya? Semua bentuk layanan terus kemudian juga kode etik itu juga terstandar. Teman-teman yang boleh melakukan layanan psikologi berkaitan dengan
pengetesan, terus kemudian konseling itu hanya boleh dilakukan sama psikolog yang memiliki surat izin praktek aktif begitu. Untuk menjadi psikolog yang dikeluarkan surat izin prakteknya, layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang dari PP, pengurus pusat begitu, pengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia. Baik, kemudian apa sebenarnya penyebab dari munculnya kasus kesehatan mental yang ada di Provinsi Jambi? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong seseorang akhirnya bermasalah secara psikologis atau mental, Bu? Penyebabnya itu kalau yang paling banyak yang sampai dengan saat ini dari kasus kekerasan. Dari kasus kekerasan itu baik kekerasan fisik, kemudian psikis, kemudian seksual, terus kemudian juga kasus-kasus yang mungkin sekarang lagi marak ya, kayak judi online gitu kan, yang edik gitu kan. Terus kemudian butuh jalan keluar tapi nggak punya jalan keluar, akhirnya stres, depresi, frustasi, akhirnya jadi gangguan jiwa. Terus kemudian juga mungkin yang sekarang juga masih banyak ya anak-anak kita gitu kan, itu di adiksi gawai. Nah, jadi memang banyak faktor. Kemudian apa program yang dikeluarkan oleh HIMSI sebagai aksi nyata untuk menjamin pelayanan kesehatan jiwa ini dapat diakses secara nyata dan langsung oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi? Di tahun 2023 kita tuh ada bentuknya seperti kayak edukasi ya ke masyarakat, itu tepatnya di lapangan kantor gubernur untuk tahun 2023. Untuk tahun 2024 ini sepertinya agak sedikit lebih running begitu ya, dan lebih wah gitu untuk memperingatinya. Salah satunya bentuknya kerjasama gitu kan, dengan yang akan dilakukan itu dengan rumah sakit jiwa, bentuknya psikoedukasi. Terus kemudian juga ada komunitas gitu yang insya Allah tuh dilakukan juga dalam bulan ini juga. Terus kemudian juga dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia untuk tahun ini ya, dengan salah satu ini ya, media pemersatu bangsa gitu ya, dengan TVRI begitu. Kalau HIMSI melihat kemampuan pemerintah, kemudian unsur terkait atau stakeholder dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat seperti apa? Kalau untuk layanan sudah ini ya, sudah komprehensif lah, udah banyak tempat-tempat yang tersedia untuk layanan kesehatan jiwa, mulai dari rumah sakit, terus kemudian juga banyak biro-biro konsultasi, terus kemudian juga ada personal ya, konsultasi personal yang dilakukan oleh psikolog yang ber-SIPP aktif begitu. Jadi memang kalau untuk layanan tuh udah luar biasa. Nah, tinggal lagi si kliennya yang mungkin yang harus teredukasi juga, saya ini sakit atau enggak ya, saya dalam arti saya ini butuh bantuan atau tidak begitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka udah menyadari mereka butuh bantuan, mereka akan datanglah ke fasilitas-fasilitas yang tersedia. Kemudian Bu, adakah saran untuk pemerintah atau unsur terkait ke depannya seperti apa hingga pelayanan kesehatan mental ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan terus dapat ditingkatkan? Nih, harapannya bukan ke depannya, tapi mulai saat ini kita sebagai individu, kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai pemerintah itu lebih aware dengan masalah kesehatan mental, dengan masalah kesehatan jiwa. Kemudian pemerintah juga tidak menganggap ini tuh cuma masalah ini tuh masalah pemerintah, enggak. Kita tuh bisa kolaborasi dan kerjasama. Hanya mungkin lintas sektor atau pemerintah itu ini saya harus kemana nih gitu lah untuk melakukan mitra atau kolaborasi. Nah, disinilah HIMSI itu membuka seluas-luasnya gitu ya, kerjasama untuk pemerintah atau lintas sektor terkait untuk melakukan kolaborasi dalam rangka untuk meminimalkan masalah mental yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Masyarakat, marilah mulai kita sama-sama menyadari pentingnya kesehatan jiwa itu sama dengan kesehatan fisik begitu. Jadi fisik dan mental atau jiwa itu sejalan. Kalau fisiknya sakit, mentalnya sehat, insya Allah itu cepat sembuh gitu kan. Kemudian juga sebaliknya, kalau fisiknya sehat, mentalnya sakit, itu akan juga mengikuti fisiknya untuk ikut sakit. Nah, kalau dari HIMSI sendiri itu membuka layanan sejiwa namanya di 119 extension 8. Jadi nanti masyarakat luas silakan menghubungi layanan itu untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang lebih optimal. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan dan begitu banyak juga unsur ataupun juga poin-poin pembahasan terkait dengan bagaimana masyarakat sudah mulai harus sadar tentang kesehatan jiwa dan cara mengaksesnya. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang atau individu sejahtera secara psikologis. Kemudian juga kesehatan mental terkait dengan kemauan individu untuk mengakses layanan kesehatan yang tersedia baik di tingkat fasilitas yang berada di kabupaten kota dan juga di tingkat provinsi. Kemudian unsur terkait dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan jiwa hendaknya terus meningkatkan pelayanan dan juga informasi, edukasi, dan sosialisasi sehingga memang akses dari pelayanan kesehatan jiwa ini dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik dan aksesnya bisa disentuh oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi.